Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, guys. Kita ketemu lagi di channel Jak Ngopi Rusunawa. Kali ini saya masih menjadi host gitu ya. Katanya host kece malah gitu ya. Host kece-nya saya gitu ya. Dan kebetulan juga sebagai kepala Rusunawa atau kepala unit usaha Rusunawa. Namanya nanti cari sendiri gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu tentang apa jenis Rusunawa gitu ya. Tentang Rusunawa. Jadi bagaimana sih sejarah Rusunawa, kenapa dua harus ada Rusunawa gitu. Nah, lalu kemudian apa saja yang bisa atau siapa saja bisa masuk Rusunawa, apa aja yang dibahas juga dalam Rusunawa ini nanti ya. Nah, ada dua orang yang sudah menjadi dedengkotnya, dedengkotnya apa ya? Dua orang yang sejak awal, maksudnya sejak awal itu sudah sejak Rusunawa berdiri itu sudah di sini, guys. Dan malam hari ini kita hadirkan di podcast santai kita itu. Yang pertama ini Mas Joni, maaf ya Mas sambil nyari tangannya ya Mas ya. Kemudian yang kedua Mas Arnold Sunarno gitu ya. Nah, beliau berdua ini dari awal Rusunawa ini berdiri sudah di sini. Ya, jadi tahu banyak sejarahnya, malah saya tidak ngerti gitu ya. Jadi lebih banyak tahu beliau berdua ini ya. Kemudian karena beliau itu yang tahu banyak tentang Rusunawa, maka kita hadirkan untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada semua penonton Jak Ngopi gitu ya. Itu terutama ya apakah itu penghuni Rusunawa atau orang-orang yang pengen masuk di Rusunawa atau orang-orang yang pengen mengetahui tentang Rusunawa Undip. Itu nanti beliau berdua ini yang akan bicara banyak tentang Rusunawa ini. Mas Naro karo ngombe apa? Jul, Jai. yang lagi tamu nih rakai ngombe gitu. Jul. Ya aku juga Jul. Siap. Mas Joni sampai keserotan gitu. Mangan. Ya sambil dahar ya Mas Joni ya. Siap, Pak. Jadi sebetulnya Rusunawa ini kan satu fasilitas yang ya. Seger iki. Pas ya, Bani. Ya, yes. Kalau ngombe sik ya. Siap. Nah, ini siapa saya ini? Saya tahu sejarah ini Mas Joni apa Mas Karno ya? Mas Joni saya. Tapi saya mangan apa? Nggih, siap. Nah, Mas Joni, kalau Rusunawa ini jane dibangun sejak tahun berapa, Mas? Rusunawa. Itu berarti dulu ini tuh Tegal, Pak. Jadi kayak Tegalan gitu di area ini. Ini tuh dulu tempat pencairan angan wedhus, angan sapi. Kalau malam tuh nom-nomannya saya sama Mas Nano CS itu tuh nyari belalang tuh di sini. Oh. Jadi di sini ditanduri kayak singkong, kayak tela, kayak terus kayak apa itu jagung, kacang-kacangan itu Tegalan dulu, Pak. Saya juga kok dibangun gedung yang sekarang jadi megah, hampir ada 6 gedung yang sudah berdiri. Itu setelah saya tuh lulus SMA, Pak. Jadi saya lulus 2023. Di sini 2023 itu saya masih dolanannya di sini. Jadi itu kayak ladang. 2023. Akhir Dewi itu 2003, Pak. Oh, 2003. 2003. Jadi kayak Tegalan gitu, Pak. Jadi dulu saya juga ada bapak saya punya ternak di sini. Jadi warga di sini tuh dulu punya ternak di sini sapi, Pak. Jadi di area atas gedung ini, jadi di belakang gedung B itu. Loh, kene biar apa namanya? Perbukitan gitu apa tanah datar? Perbukitan. Iya. Jadi digempur gitu ya. Diratakan sekitar tahun. Ya akhir saya sekolah SMA itu mulai perataan tahun 2024 sudah mulai 2004. 2004 ya, 2004 itu mulai pembangunan.
Oh. Nah itu, tapi pas waktu pembangunan itu rame Pak, jadi ramenya kok karena mungkin apa ya, warga dengar mau dibangun asrama kayak gitu, akhirnya warga seolah kayak mata pencairan kosnya itu takut bakal, ya, takut takut kehilangan. waktu itu, takut kehilangan, bakal rapayu kos-kosanku kayak gitu. Dulu itu tahun 2004 itu dibangun sampai sekitar tahun 2005, hampir 2 tahun itu. Tapi zaman itu baru satu gedung itu ya? Enggak Pak. Jadi waktu itu langsung dari Kementerian Perumahan Rakyat itu 1, Kementerian Perumahan Umum itu 3. Oh. Jadi langsung 4. Langsung 4 ya? Iya. 2003 itu ya mulainya? Ya, 2004 mulainya. 2004 ya? 2004 mulai, 2005 itu 2 gedung selesai. Terus lanjut lagi. 2 gedung itu? Yang A sama ini C. C. Oh malah A sama C dulu ya? Terus B sama D itu lanjut 2000. Lah kok dinamainnya kok kayaknya dari C ya? Ini kan A, B, C, D ngono ya? Mungkin dulu namanya bukan C Pak. Oh. Mungkin cuma dulu tuh gedung PU, karena gedung Menpora gitu ya. Gedung Menpora ke PU. Terus 2005 itu muncul 4 gedung baru dinamai A, B, C. Saya bingung ini di depan kok jadi C ya, harusnya ini B. Loh, sing menamai itu ben yang menamai zaman Padar harus apa? Profdar. Itu tuh Profdar belum masuk malah. Belum itu 2004 2005 itu kan masih proyek, dan waktu itu juga bapak saya keamanan proyek sini, warga-warga itu teman kita itu yang Pak Ismanto kan juga orang proyek itu dulu Pak. Oh ya, yang teman kita Pak Is itu orang proyek dulu, orang proyek kerja sini. Banyak yang kayak gitu kerja di sini. Terus sampai 2005 2006 itu ada penyerahan ke Undi Pak. Jadi 1 tahun gedung sempat mangkrak. Nggak ada penghuninya, gedung jadi tapi nggak ada apa-apanya, kosong. Itu karena memang belum diserahkan atau karena apa? Karena memang waktu mau penyerahan itu memang ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi masih tanggung jawab PU-nya itu, jadi sempat mangkrak 1 tahun karena Undip tidak mau menerima kalau memang benar itu gedung itu benar belum bisa pakai gitu. Akhirnya saya waktu itu setahun ikut proyek 2005 itu, 2006-nya saya masuk ke Undip itu Pak, jadi Satpam Undip. 4 gedung ini. Satpam perumahan. Satpam Rusunawa ini. Dulu pertama udah langsung muncul nama Rusunawa ini apa aja? Muncul Pak. Dulu namanya itu Rusunawa, itu rumah susun sederhana sewa Rusunawa. Jadi orang mikirnya sewa sederhana itu berarti murah gitu. Jadi sempat kemarin memang dulu pas waktu di demo sama warga itu kita kasih pengertian bahwa tidak akan mengurangi kos-kosan jenengan, istilahnya kayak gitu waktu itu. Bener, Bang Nano waktu itu, Bang Nano zaman kuwi. Bang Nano 2009 Pak. Oh berarti carry. Ya. Jadi diawali juga sekolah keamanan juga apa lah? Enggak sih, saya dulu kerja di Permata Hijau sebagai tukang taman sih. Dan terus saya sering main ke sini, terus nemenin Mas Joni, bantu-bantu dan akhirnya kecantol kerja di sini. Bakro kecantol cewek ini, bakro kecantol kerja. Wah, bakro kecantol cewek kerja di sini tuh harus nyicil dulu. Lo nyantol kok iso ceritanya piye kok iso nyantol nang kene iki biyen piye? Apa yang ngamar apa? Ngapeli saya terus. Ngapeli. Iya. Dulu kan teman CS kenal Pak. Oh, gitu. Tolong saya di sini temenin. Nah, saya ke sini. Terus kalau setiap minggu apa hari Sabtu libur ya kita ke sini dibantu, diwangi motong-motong rumput, siap. Akhirnya kan waktu itu dengan 4 gedung ya, 4 gedung. Langsung 4 ya waktu itu ya? 4 gedung itu karyawan yang ada di situ selain keamanan? Enggak ada Pak. Oh enggak ada? Enggak ada. Dulu cuma 2. Mengelola? Ya 2 ada. Jadi cuma 2, saya sama Pak Le, Pak Sukari itu yang udah pensiun. Cuma 2 aja. Jadi pagi ya nyambi motong, ngersih sukot, motong kayak gitu. Karena ini gedung jadi bagus, tapi areanya kan semak belukarnya banyak Pak. Oh iya. Akhirnya saya sering calling Mas Nano Sabtu Minggu itu. Bantuin, kadang banyak belajar sama Mas Nano tuh latihan motong juga Pak. Jadi ya, lah waktu itu kalau apa nggak langsung
disewakan nggak ya berarti ya? Bukan. Jadi setelah gedung jadi itu nganggur. Ya, jadi 2006 penyerahan, 2007 2008 itu 2 tahun itu masa transisi mebel, Pak. Dari IDB waktu itu. Oh, yang zamannya 2000 2000 Propsus ya? ya, Propsus. Propsus ya, Ya, IDB ya. itu Propsus kerja kayak itu dari IDB mebel itu, IDB, mebel itu. Mulai masuk, Pak, 2008 2009 itu. Setelah itu baru mulai Difungsikan 2010. awalnya juga sewa juga, tetap sewa. Sewa. Mahasiswa sewa. Tapi per kamar udah langsung 2 orang itu. 3. Rumah dulu 3 orang. Iya. Oh, Dulu 3 orang. Mebelnya juga dulu 3. Tiga gitu ya. Dari ABCD ini semua dulu dijual 3 gitu. Iya. Desainnya gitu. Tapi penuh nggak sama itu? Tahun pertama 2 gedung, Pak. Udah gedung penuh tuh. 2 gedung, Pak. Oh, Karena memang masa animo mahasiswa untuk menempati Rusunawa ini kan tinggi sejak Iya, awal ya. sejak awal. Sejak awal ya. Karena mungkin karena faktor dekat, Pak. Murah gitu ya. Oke, nah terus ini kan 4 gedung awal ya. Nah sekarang kan kita mempunyai 6 gedung ya. Nah kalau yang ini mulai dihuni tahun 2010, Pak. 2010 mulai dihuni, terus berkembang lalu kemudian dulu juga sudah langsung diatur cewek sini cowok sana udah dari awal. Iya. Oh, jadi C sama D itu untuk cewek, A, B untuk cowok. Nah lalu kemudian kapan mulai muncul yang E itu? Yang E itu jadi 2010 sampai 2015 kita kan berproses, Pak. Berarti cara dong ngombe kuwi. Pak Dini ngombe toh. Jadi kayak itu, Pak. Rusunawa menebarkan sayap. Jadi sering menjadi juara kayak ternyata antusias peminat rusun itu banyak. Jadi waktu kita kan selalu ada presentasi tingkat nasional, Pak. Dulu ya, dulu kayak gitu ya. Ya, jadi sempat menang 2 kali lomba itu antar pengelolaan itu dari kita 2010 mulai aktivitas Itu antar Rusunawa perguruan tinggi. antar perguruan tinggi. Pas saya serana ya. Saya Nah, orang sekarang ya. ketinggalan berita. Lu kan di mana-mana juga masih ada Rusunawa. Iya. Apa perlu kita inisiasi lagi? Kita lomba undip yang kan gitu ya. Rusunawa undip. Nah, kita perlu ya kita banding mungkin ya. Jadi besok kalau kapasiti building Rusunawa dhewe ngono piye? Ya. Oleh. Nih. Ya. Itu ya, jadi lah gedung balik lagi ke gedung E itu tahun berapa? 2017 itu Mulai bangun. mulai membangun. Mulai bangun 2017, selesai tahun 2018. 1 tahun ya. Ya, 2019 mulai siap Dihuni. Ya. Tapi hanya setahun. Kosong? Kan Covid, Pak. Lain. Oh, berarti waktu Covid, kan lagi tinggal setahun. Iya. Kan Berarti kan baru dipakai setahun, Covid dikosongkan. berarti gedung E ini anjir tuh begini. Iya toh, Iya, masih tapi baru tuh. pembangunannya kan 2017, Pak. 2017, 18 sudah jadi. sudah jadi, 19 dipakai Dipakai. setahun Covid. Terus 2020 Covid. Berarti aku mlebu ning kene 2022 Covid rampung ya. Ya. Covid rampung itu baru karena kayak setahun nih. Yang kita pindahkan ke kita Iya. kosongi ya. Kosongi Kosongi, terus kemudian pindah ke D. Iya, pindah ke D. Pindah ke D sama E. Apa D? belum. Belum ya? Ya itu yang E pindah ke D. Bukan, F belum ya? F belum. Belum. Oh, belum ya. F 2021. Oh. Iya, termasuk baru, tapi kondisi saya udah rusak kan ya. Iya kayak. Antusiasnya banyak, Pak. Lah, iya. Rusunawa itu jam terbangnya tetap penuh. Antusiasnya karena mahasiswa undip itu ribuan, jadi ya pasti laku. Ya. Pasti laku. Dan dari awal memang animonya tinggi ya. Iya. Animonya tinggi lah. Kayak Mas, gerbang yang ada tulisannya perekat NKRI tahun berapa? Nah, Baru itu. Hah? itu dulu Ini zaman Propder ya. itu Iya. ceritanya gini, Pak. Itu siapa? Pencetusnya sebagai Propder itu siapa? Ya, jadi Prof. Darmanto dulu waktu pembangunan gedung E itu masih Pak Bibit Waloyo ya, Pak. Jateng. Gubernurnya. Gubernurnya, ya, kan sempat
sempat meninjau ke sini pas waktu pematangan lahan gedung E. Oh iya iya. Jadi Pak Bibit, Pak Wali Kota itu Pak saya, Sukawi ya? Pak Sukawi. Pak Sukawi. Nah, ya. itu datang terus peninjauan gedung E itu karena itu Rusunawa itu paling megah Pak, 5 lantai Pak. Tembalang nggak ada 5 lantai Pak. Oh iya ya, maksudnya Ya. orang ya. Iya, Keren ya jadi. paling keren itu. Ah. Makanya Rusunawa itu gedung paling keren itu. Waktu itu di Tembalang paling tinggi, belum ada, Alton belum ada Pak. Oh iya, Alton baru-baru. Aduh Pak, belum ada itu. Jadi Rusunawa itu Ya, gedung paling apa kita keren. bersaing dengan Alton Arman? Akhirnya Ah, iya. dari Pak Bibit itu terus karena ya mungkin ada pencetusan itu tuh Pak. Yang tinggal di sini kan dari Sabang sampai Merauke. Ah, Nah, bahkan yang baru-baru 2 tahun ini kan dari luar negeri banyak juga loh. ya, Nah, betul. akhirnya sejak gedung E itu mulai ramai terus tercetus bahwa NKRI itu Pak. Oh, berarti tagline perekat NKRI setelah gedung E ya? Setelah gedung E Setelah gedung E ya. Oh. Ya, Terus keren. itu jadi gedung E jadi baru buat taman. Jenengan pindah kantor tahun berapa? 2010 Oh, dari 2010 saya kantor. sudah di kantor. Mana, Saya Bang? dari security. Saya masih kerja lapangan. Bukan taman. Taman ya masih ya. Iya. Tapi waktu itu masih kontrak ya? Masih kontrak ya? Masih tuh Pak. Kontrak apa? Iya. PU itu baru tahun berapa? PU 2021 Pak. Hari satu kemarin ya? Iya. Oh, iya, berarti memang KPH anyar Pak ya. Dan PU itu memang programnya Perbias ya? ya, enggak. Kalau malah Pak. Mensejahterakan karyawannya. Ya, jadi kan ya guys, jadi Bang Rusunawa ini kamu Mas Udan, Bang? Hah? Berapa? Betul betul. Oh. Rusunawa ini kan memang hunian yang cukup menarik untuk teman-teman mahasiswa Undip dan memang untuk masuk ke Rusunawa Undip harus mahasiswa Undip. Meskipun sempat kita nampung dari PU ya, Ya, Politeknik sempat, PU ya, menampung beberapa saat waktu itu, tapi sebetulnya syarat utamanya harus mahasiswa Undip. Waktu itu karena memang kita dimintai bantuan ya, waktu itu oleh PU. Nah, terus kemudian perkembangan Rusunawa ini ya, kan pembangunan itu kan dari pertama sampai sekarang kan yang renovasi baru kali ini ya. Ya, betul. Nah, renovasi ya kita sudah mulai renovasi gedung A. Nah gedung A itu kondisinya biasa secara teknis biasa Mas. Gedung A. Dan yang untuk dulu sama sekarang perbandingan. Kalau untuk perbandingan sih, kalau menurut saya ya lebih baik dikit lah. Kalau dulu kan rata-rata kalau dipakai semuanya bocor. Terus kalau sekarang yang bocor itu cuma yang sebelah kiri aja. Tapi masih bocor. Tapi masih tetap masih bocor karena Rasa gulai ketemu. nggak bisa ketemu. Karena mungkin itu pemasangannya mungkin pemasangan instalasi airnya kurang rapat. Karena memang agak rawan ketika itu dari precast juga kan? Precast ya? Semuanya mereka. Sampai E itu enggak tahu ya? Mereka Pak. Iya. Oh yang enggak F ya berarti? Ref enggak. Enggak. Oh, enggak saja makanya kan bocor. Nah, kendala dari sisi teknis apa Mas? Kalau kendala dari teknis biasanya yang sering itu ya kawan mandinya mampet itu yang udah pasti. Terus kalau yang kedua paling ya itu bocor-bocor di kamar. Di kamar lantai 2, lantai 3 itu masih ada yang bocor ya karena itu penyebabnya mungkin kebutuhan karena gedung A kan kamar mandi luar Pak. Jadi kalau sekali kalau sekali kegampetan itu tetap bocor-bocori lantai 2 sama 3. Itu otomatis. Jadi kita harus sering-sering membersihkan dari pihak kita, tolong Pak Dirut lah yang itu tolong teman-teman K3 kebersihan itu ya 1 minggu sekali itu dibersihkan ya nggak mampet. Paling cuma itu aja karena paling kalau itu masalah plafon yang jamur itu ya memang dari kotor itu. Ya, karena memang precast itu kan cetakan ya Pak. Ya. Itu memang konstruksinya kalau kayak pembuangan air itu kan memang agak susah karena precast tadi makanya. Tapi sebetulnya pernah nggak ada keluhan-keluhan mahasiswa karena keadaan-keadaan yang seperti itu? Ya, Itu pernah sih. terus Pernah. ya. Kata Ya,
Ya kita mencari solusinya ya pertama kali itu kita dari lantai 4 coba dicek, dicek itu kerannya ditutup dulu, keran yang indoor itu ditutup, berarti kan yang seumpama sebelah kiri ditutup, berarti sebelah kiri nggak digunakan, nggak keluar air toh. Nah itu jangka waktu satu hari itu ada kebocoran nggak? Ternyata kok ada kebocoran, berarti bukan dari situ, yang dari HP. Oke, Mas Anand Jangan kan teknisi kan relatif baru ya. Iya. Karena dulu kan orang lain lah, oke itu ATP ya. Iya, siap. Kesulitan apa? Kalau Untuk ngurusi rusunawa yang 6 gedung yang jumlahnya 543 kamar Iya. gitu ya. Kalau itu kesulitannya sementara itu kalau di gedung E, kalau di gedung gedung E. E itu kan ada yang sebagian silindernya yang rusak. Itu kan pintunya terbuat dari bukan kayu, Pak. Itu kusennya bukan dari kayu, aluminium. Nah itu untuk kita membukanya sulit. Karena harus pakai alat-alatnya nggak ada, harus pakai linggis. Nah, kalau yang lain kan bisa pakai pintu, terus jendelanya juga di depan. Kalau di gedung ini kan enggak, jendelanya di belakang. Jadi kita untuk akses masuk ke kamar itu enggak bisa. Kan gedung itu cewek. Iya. Cewek. Jadi, Mekanismenya bi Mas Jun. Wah. Ketika misalkan ada kamar bocor, keran patah, itu mahasiswa itu kemudian kudu piye? Sedikit cerita ya, Pak. Kudu piye? 2015 kayaknya. Saya tuh pernah di demo satu gedung. Alasannya? Airnya mati. Gedung A itu, Pak. Jadi gedung A kan sumurnya jelek gitu. Ya, sampai sekarang masih ya. Yang depan itu ya, sumur depan ya, kotor ya. Waktu itu kan kita belum ada supply dari gedung B, Pak. Jadi sumur yang gedung B itu yang hitungannya baru ya itu. Jadi waktu itu ngisinya telat pagi, Pak. Jadi mereka tuh lempar ember lempar ke bawah, Pak. Kantor kita kan di bawah waktu itu. Gudang air mana air pernah itu, Pak, rame itu. Terus akhirnya kita beli tangki itu ya, sampai 10 tangki, harus melalui tandon bawah dulu, terus masih nanti mompa ke atas itu rame sekali waktu itu, Pak. Terus pas kita itu, Pak, kejadian malam juga tuh, Pak, tandon pecah itu ya, itu jadi rame juga itu 2023 ya. Ya, 2023 ya, gedung B awal itu ya. Malam-malam pecah itu ya, kendala-kendala seperti itu kan di luar logika kita ya, Pak. Jadi kayak kendala-kendala mahasiswa ketika tiba-tiba slot pintu patah, keran patah, itu memang ya terus terang bahwa kita untuk customer service atau hotelnya kan memang harus sigap ya, Pak, menangani hal seperti itu karena itu urgent. Misal air keran patah harus segera juga harus dibetulkan, mau masuk pintunya kuncinya patah juga harus. Jadi memang biasanya kami itu kan mendapat laporan dulu, Pak. Mendapat laporan, kami catat kalau sudah malam hari atau sudah di luar jam kerja itu saya sangat salut kepada keamanan, Pak, yang sigap. Misal, Mas ini kok airnya mati, kayaknya belum dipompanya belum. Nah itu langsung keamanan ngecek ternyata ya. Terus Mas ini ada keran patah di kamar ini. Nah, itu juga sering banyak bantuan dari keamanan juga, Pak. Kerannya ditutup dulu terus. Ya karena memang ini KS di Rusunawa itu kita lengkapi semua dengan alat-alat ini pemadam kebakaran juga. Artinya ada hidrannya dan ada fire alarm gitu ya, jadi alarm kebakaran itu kan sensor asapnya tajam gitu ya. Nah itu memang dari awal jadi. Kemudian syarat-syarat apa, Mas? Nah untuk masuk Rusunawa? Oh ya, Pak. Syarat-syarat untuk masuk Rusunawa apa, Mas? Syaratnya masuk Rusunawa satu, wajib mahasiswa Undip, Pak. Ya. Wajib sudah diterima di Undip. Udah resmi ya? Udah resmi. Mau fakultas apa aja itu wajib bisa. Itu ditunjukkan dengan kartu tanda mahasiswa meskipun masih sementara. Pertama itu, Pak. Kedua, kita tidak bisa menerima pesan booking karena apa? Itu banyak keluhan, Pak. Jadi banyak customer kita, banyak yang nanya kenapa nggak mau menerima pesan booking ini itu. Karena seperti ini, Pak, sering saya jelaskan. Kita itu kan bukan gedung kosong. Ya. Nah, kita itu adalah mahasiswa yang tinggal lama itu kan juga masih ada di sini. Kita slotnya itu kan mahasiswa yang sudah wisuda. Nah, kamarnya itu kan terbatas.
Nah, jadi di situ kami tidak pernah terima pesan gogong karena ya di situ mahasiswa yang mau daftar itu selayaknya dia harus lihat kamarnya dulu. Ini kamarnya yang kosong dan ini partner kamu nanti kakak tingkat, setuju apa tidak lah itu Pak. Jadi saya meyakinkan customer itu supaya dia tuh tahu kamarnya, bisa lihat temannya. Tapi kalau pesan booking itu kan nggak tahu ya Pak. Ya. Nanti temanku siapa ya? Nanti kamarnya gimana ya? Nah, itu kalau yang luar Jawa Ya, terus booking bayar nanti Nah. sampai sini, lu kok kamarnya kok ini ternyata betul. protes. Itu juga sering dulu Pak. Kita nggak mau ya seperti itu ya. Terus dulu kan konon katanya kan tinggal mahasiswa baru saja Ya, di Rusunawa ini. pernah itu. Itu ketika berdiri itu pertama itu memang untuk masuk baru. Ya, khusus masa baru setahun ganti. Setahun ganti, setahun itu sampai berapa tahun? Oh, enggak lama Pak. Itu berjalan satu periode. Oh, berarti sejak itu lalu kemudian kita menerima bebas masuk angkatan berapa gitu. Ya, Sampai lulus tidak ya, dibatasi. setiap hari menerima pendaftaran. Setiap hari. Tidak dibatasi masa semester berapa ya? Ya, enggak. Oke. Dia sambil lulus. Termasuk masa S1, S2, S3 boleh. Ya. tetap bisa. Oke. Terus kan itu kan dari syaratnya kan harus masa aktif. Kemudian aturan-aturan apa saja aja. Nah, Rusunawa kan ketat ya. Ya. Nah, dari sisi teknisi kan ya repot ya. Misalnya gampang buang sampah sembarangan, gitu kan? Oh, maaf ya buang kotoran yang saluran kamar mandi misalnya, kan itu kan membat. Nah, itu aturan-aturan apa sih yang kudu di? Aturan dulu sampai sekarang itu sebenarnya kita tempelkan di dalam Pak. Jadi menjaga kebersihan, menjaga toleransi umat beragama, saling sapa kanan kirinya. Jadi dulu tuh sering terjadi orang sakit Pak kalau orang maba itu. Oh, Sampai asam lambung, sampai kamarnya sakit nggak tahu. Akhirnya ya itu makanya selalu kita harus kanan kiri harus saling kenal. Ketika sakit nanti harus ada yang bantu, bisa lapor. Terus nanti menjaga kebersihan itu penting karena semuanya harus sampah itu harus keluar kamar. Karena kami beberapa kali sidak dulu. Pas waktu kita sidak itu di dalam kamar ya Pak, parah itu Pak. Jadi kayak kas makan, apa pecah ya? plastik ya, saya malah pecah itu. Aduh kayak gitu mahasiswa ya. Ya lumrah ya mungkin baru keluar dari keluarganya mungkin belum bisa mandiri anak mama. Tapi memang dari dulu itu sampai sekarang kita berbenah terus tuh Pak. Ya, ya. CCTV kita pasang banyak sekali. Ya, Wifi juga kita perbarui yang device-nya lebih banyak. ya. Terus keamanan kita perketat, satu pintu keluar masuk harus tetap lapor Ya. sampai malam Jam malam pun jam malam kita ya. ketat. Kita batasi pengunjung jam 9.30 harus sudah keluar, tidak boleh sampai malam di sini. Terus kayak orang mau kumpul di sini di counter juga kita batasi tidak Ya. boleh sampai Lebih dari jam. 20 orang atau Ya. lebih dari jam 10 malam. Tapi sebetulnya gini, kan ada kan beberapa mahasiswa yang bukan penghuni tapi pengen menyelenggarakan kegiatan di sini. Itu piye ini? Ketentuan dari awalnya dulu piye? Sebenarnya dulu tuh sini juga markasnya manual loh Pak. Hampir semua UKM di sini juga dulu sering kegiatan. Ya, saya maunya tuh kalau ada kegiatan ya penghuni kita dirangkul Pak. Jadi supaya penghuni kita juga mendapatkan ilmu ya. juga di situ. Jangan cuma hanya dari UKM luar masuk sini memakai gitu. Nanti dari kita nggak dapat. Makanya saya mau dari penghuni kita juga ada yang masuk ke ikut terjun di situ juga biar dapat ilmunya juga. Nah, kapan-kapan gini Pak. Dulu kan kita pernah kerjasama ya Pak, kayak apa itu mengundang narasumber. Ya. Dulu Najwa apa itu Pak, yang narkoba itu Pak. Oh iya, Anti iya, narkoba iya. itu. Nah, jadi kita manggil narasumber, nanti kita kumpulin mahasiswa biar Boleh, terus. boleh. Nah, itu masuk Pak. Jadi Untuk kegiatan kita ya. kegiatan itu kayak narasumber tentang narkoba, terus pergaulan bebas juga, itu kan Mas Anu tuh. masuk itu. Mas apa sing Tanjung Balai Karimun kan Oh, BNN, iya, kita undang iya, sini iya. aja Iya, kapan-kapan. Pak Mas Jamal. Jamal kon rene. Pak Jamal. Sebagai Ya, mahasiswa. kepala itu. Iya kepala kan, BNN. kepala BNN kita punya teman baik undang Rene. Nah, sajane pengen ngomong tentang ini kan masalah yang rumit dengan penghuni 800-an orang. Ini kan masalah sampah. Urusan sampah urusannya siapa jan iki? Pak Dirut itu Pak. Pak Dirut. Iya. Ini Pak Dirut. Lu kene Pak Dirut. Pak Dirut. Aku pengen ngerti urusan jenengan itu kan Sampah ini. persampahan gitu ya.
sampah rumah tangga yang besar ini. Nah, ini kan bukan hal yang sepele tapi menjadi sepuluh gitu loh. Ayo, lego. Ini ngopi. Nah, ini karena koordinator kebersihan. Jadi di sini di Rusunawa ini karena mempunyai gedung yang jumlahnya 6, itu kita juga mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak. Yang jadi masalah adalah sampah karena Rusunawa itu bukan sampah kantoran tapi sampah rumah tangga. 24 jam sampah itu ada. Sehingga ini menjadi masalah. Nah, ini Mas Budi ini adalah orang yang mengkoordinasikan bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Rusunawa yang tentu saja kan karena sampahnya 800 orang kali 24 jam itu kan bukan hal yang sederhana. Piye Mas, kiat-kiatnya Mas Budi piye Mas? Sampah kecil banyak itu. Nah, sampah-sampah terutama itu. Silakan Mas Budi. Ngomong Mas. Malam. Saya kebetulan bergabung di Rusunawa itu sejak tahun 2010. 2010 apa yang dikatakan Mas Joni benar. Kita pada waktu itu 2010 awal-awal untuk Rusunawa. Dan memang pada saat itu kondisinya luar biasa. Luar biasa gitu. Ya. Luar biasa gitu. Gedungnya kalau kita lihat tuh belum seperti sekarang. Belum tertata seperti ini ya. Paving mungkin ya belum seperti Ya, ini, halaman-halaman sering secara karuan kan teman ya. Kebetulan pada waktu 2010 untuk tenaga kebersihan saya sama Mas Ano. Jadi untuk 2 orang itu Ya. untuk 4 gedung itu. 4 gedung itu pada waktu Itu juga kebersihan halaman, Ya, kebun semua. termasuk gedung-gedungnya. sampai Guys, keren. berjalannya waktu kita ada penambahan tenaga. Jadi untuk tenaga kebersihan itu setiap gedung hanya 1 Bang. Oh. Iya, jadi meliputi untuk lantai dan area sekitar Umum ya, yang umum ya. Tapi kalau yang di dalam kamar masing-masing kan tanggung jawab mereka masing-masing. Ya, untuk tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk masalah sampah, kita di Rusunawa ini kan sampahnya bukan sampah yang Ya, tadi aku bilang bukan seperti sampah kantoran kan, tangga lah. sampah rumah tangga kan. Rumah tangga. Di situ ada sampah bermacam-macam. Jadi saya himbau kepada teman-teman untuk memilah sampah. Dan kita ada hari-hari tertentu untuk pembuangan sampah. Kebetulan sekarang di pada TPST, jadi kita setiap seminggu ada 3 kali pembuangan sampah. Sebelum dibuang, kita sortir dulu. Dan kebetulan gagasan dari Pak Yono pada waktu itu untuk membentuk istilahnya bank sampah. Bang siapa? Sama Bang Arnold ya. saya koordinasikan Bank sampah. sudah lumayan berjalan Pak. Alhamdulillah ya. Orang ketang tinggu tuku udut ya. Bang sampah dan udut toh. Jadi Ya. untuk sampah itu setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita buang ke TPST dengan dipilah dulu, dimasukkan ke polybag, baru nanti ada petugas yang membuang ke TPST. TPST. Itu dipilah sing piye, Mas? Dipilah dalam arti Organik, anorganik atau gimana? untuk saat ini untuk pemilahan hanya sampah dan yang istilahnya sampah sawah botol sama kertas itu yang baru kita pilah. Kalau untuk organik dan non organik Karena kita juga mempunyai bank sampah tadi, maka yang mempunyai nilai ekonomi kita sortir dulu gitu ya. Kita sortir dulu untuk kepentingan bank sampahnya itu ya. Tapi bank sampah itu guys, sebetulnya kan seperti yang disampaikan waktu kita belajar bank sampah itu ya Mas. Jadi kan tujuan utamanya bukan duitnya, tapi bagaimana pelestarian lingkungannya kan gitu ya. Untuk menjaga alam ini supaya tetap sehat kan gitu. Nah, terlepas di situ nanti ada keuntungan ekonomis itu alhamdulillah. Nah, syukur-syukur nanti bisa menjadi benar-benar menjadi bank yang dalam artian ekonomis itu. Nah terus saat ini tenaga kebersihan berapa orang? petugas kebersihan kebetulan kita kan untuk mulai tahun kemarin sudah menggandengkan PT Bapak. Jadi setiap gedung Sama. satu. Jadi ada 6 gedung berarti 6 orang tambah taman utamanya 2. Berarti sekarang khusus gedung A karena kamar mandi luar ya. 2 berarti ada 7 plus 2 9 untuk kebersihan ya. Untuk kebersihan. Teknisi yang berarti berarti. Teknisi butuh waktu berapa lama Mas Narno ngapal ke segini banyaknya
yo lampu, yo instalasi. apa namanya, pralon, apa namanya itu, Ya. instalasi listrik, instalasi ini belum yang di halaman dan sebagainya. Kalau untuk ya penjajakan Pak, Hmm. kita secara otomatis kan kita bekerja. Terus kalau untuk mengetahui segalanya itu kemungkinan 2 tahun 3 tahun belum bisa. Iya. Soalnya kita kan terkendala dengan nanti ada insiden yang berat Iya. atau insiden Belum lagi yang misalkan baru tahu. kita grontengen neng endi, Iya. pompone neng Berjalan endi. lah, berjalan sambil belajar gitu. Saling, apalagi sekarang di anu ya, dihubungkan semua setiap gedung ya, air Iya. itu. Iya, Ya kan ada apa namanya tuh di apa istilahnya Mas? Dikoneksikan ya. Iya. Dikoneksikan ya airnya ya. Nah, termasuk juga wifi ya Pak Suni ya. Sekarang kan teman-teman yang penghuni nih ya, penghuni mohon juga kesabarannya kalau ada gangguan wifi ya. Karena kita ini kan juga berusaha untuk selalu memperbaiki, tapi kan juga terkendala dengan waktu. Tidak bisa kok rusak saya itu langsung tuh jadi gitu kan juga sulit. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti itu dia Mas Suni, yang harus kita lakukan ya. Jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan Pak. Jadi terutama kalau fasilitas wifi itu kan kalau mahasiswa itu kayak seperti itulah jantungnya dia mahasiswa, karena dia belajar butuh wifi, ujian kadang kuliah online dia butuh wifi. Nah, di situ juga tiap tahun kan kami juga alhamdulillah kan kita perbaiki, kita perbarui supayanya semuanya itu bisa dapat. Tapi hal yang tidak mungkin bahwa semuanya akan mungkin ada sedikit kendala itu pasti ada Pak. Nggak mungkin memuaskan Nggak semua iya, ya. mungkin kita bisa memuaskan semuanya untuk mahasiswa itu pasti ada kendala. Ya. Tapi ya kami selalu koordinasi dengan pihak IT pusat ataupun Ya. dari tim teknisnya di pusat, selalu koordinasi bahwa ini ada kendala seperti ini, terus nanti ada peninjauan, Ya. ada pengecekan mana yang rusak sampai perangkat dilepas, terus Ya. nanti kita beli baru juga itu butuh proses Pak. Ya. Nggak mungkin langsung kita belanjakan Apalagi padahal ya. mahal. Apalagi kan kita wifi-nya kan masih wifi menjadi satu dengan pusat pendidikan. Ya, jadi satu-satu. Jadi apa namanya SSO itu ya, SSO. single sign on ya. Ya, Nah, semacam. single sign on itu kan jadi satu. Jadi kalau ada kerusakan di sini kita harus mengontak pusat dulu ya. Pusat. Oke. Bapak Ibu barangkali yang membutuhkan kamar rusunawa untuk putra putrinya, kalau misalkan saat ini bilang penuh, ya sabar, artinya monggo besok bisa menghubungi lagi, siapa tahu ada yang sudah keluar untuk bisa dimasuki. Tapi kalau memaksakan seperti tahun yang lalu ya, Ya, wah kita punya pengalaman yang menarik tahun yang lalu itu ya. kita buka langsung. kita buka langsung, kita jadwal malah membuat masalah itu kan. Iya, Kita sampai dari jam 7 ya, 7 pagi. jam 7 pagi sampai jam 10 malam yang didatang nggak mau keluar dari Rusunawa kalau nggak dapat kamar. Nah, kita kan kamar kita sering di gitu ya. Ternyata memang masalah-masalah yang sering muncul di Rusunawa seperti itu, tapi kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang up to date gitu ya kepada para pencari kos-kosan. Saya juga bisa memaklumi ketika orang dari daerah kemudian anaknya diterima di Undip, untuk masuk di Undip mesti begitu ada informasi tentang Rusunawa, Langsung. Rusunawa dulu yang dicari gitu ya. Tapi juga ada yang sudah kita kasih kamar, lalu kemudian begitu tahu mundur juga Ya. tidak kurang. Jadi ya monggo saja, kita kan bebas karena memang kita tidak memaksa, kita juga tidak mengharuskan untuk sini. Monggo kalau mau pindah juga oke, kalau ada seperti yang lain-lain juga. Nah itu guys barangkali yang kita bisa sampaikan. Nah saya kira demikian di malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Joni, Bang Arnold, lalu kemudian Mas Budi atau Pak Dirut. Ini nah jangan lupa guys, selalu mengikuti channel kami, channel Rusunawa. Ini ya ada, kita mempunyai channel YouTube, Instagram dan juga TikTok. Kebaca gak ini? Nah, Instagramnya di jaknopi.rusunawa, lalu kemudian YouTube-nya Jaknopi Rusunawa dan TikTok-nya di @jaknopi.rusunawa. Jangan lupa ya, jangan lupa saya semua
Kayak Jelali. Follow, Ya. subscribe. Follow, ya, subscribe, share, ya, nanti ngamut awas ya. Oke guys, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak mengenakan di hati pendengar semua. Saya bersama Mas Joni, Mas Budi, Mas Kano mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya.